Gimana? Sama menurutku BTC akan jadi gold. BTC sekarang kelihatannya seperti safe haven ya gitu ya kan. Iya. Banyak loh yang orang-orang Solana tuh udah mulai pindah ke Hyperliquid gitu ya bener, kan. Waktu itu yang kayak podcast sebelumnya kan gue bilang bear bull kan. Iya. Yo guys, oke, balik lagi ke BLP season berapa lagi gue udah lupa. Tapi yang jelas kali ini salah satu episode yang seru banget karena guest star gue, tamu gue ini adalah orang yang sangat spesial juga. Ini salah satu episode favorit gue, by the way. Pas sebelumnya gue udah pernah undang dia dan sekarang dia datang lagi. Langsung aja, Hengki, brother. Halo bro. Gimana kabar bro? Sehat, baik. Happy lah ya? Happy ya? Couldn't complain lah gitu. Hyperliquid $45, happy lah ya. Guys, tapi sebelumnya gue mau cerita dulu nih. Kalian pernah gak sih ngerasa ya, kalian udah tahu banget kondisi market, tapi kalian masih kena margin call? Mungkin masalahnya tuh bukan di kalian, tapi di modal yang kalian punya. Karena mayoritas trader retail itu kadang gue lihat ngambil leverage-nya tuh yang tinggi karena modalnya terlalu kecil. Jadi sekalinya market bergerak, boom, langsung ketakutan, langsung kena stop loss, hilang deh. Biasanya mulai dari beli meme coin atau pakai leverage tinggi, terus pas market koreksi dikit aja langsung kena margin call atau stop lossnya kesentuh. Habis itu down deh mentalnya. Nah, buat kalian yang related sama masalah tersebut, kalian wajib cek platform yang satu ini, namanya Upscale. Jadi Upscale ini tuh semacam prop trading platform. Nah, prop trading itu apa sih? Gampangnya gini, kalian itu dikasih modal buat trading sama suatu perusahaan. Nanti profit yang kalian dapat bakal dibagi dua. Nah, kalau di Upscale kalian bisa ambil profitnya sampai 90%. Dan kalau rugi, Upscale yang bakal tanggung. So, kalian mesti sign up dan ambil challenge mereka dulu. Kalau lulus, kalian bisa dapat modal trading. Dan yang bikin unik adalah kalian bisa akses langsung dari website maupun dari Telegram mini app-nya mereka. Literally tinggal buka Telegram kalian, klik link, dan kalian bisa mulai challenge-nya dari situ. Atau kalau kalian lebih nyaman di web, bisa juga. Tapi yang bikin mind blown adalah kalau kalian selesai challenge-nya nih, kalian bisa dapat modal trading sampai dengan $100,000. Semuanya bisa kalian pakai. Syaratnya kalian cukup bayar buat ikut challenge-nya aja, yang harganya juga masih masuk akal banget. Ini semacam evaluasi buat ngetes apakah kalian bisa handle akun dengan modal besar atau enggak. Contohnya, buat dapetin akun $1,000, kalian cuma harus bayar sebesar $18. Murah banget kan? Ini bukan copy trade, bukan MLM, bukan pinjem-pinjem signal. Ini proper prop trading yang aman dan juga fair. By the way, Upscale didukung langsung sama Storm Trade dan juga disupport oleh Ton Foundation. Biaya per trade-nya juga cuma 0,008% dan enggak ada slippage buat aset kripto yang besar kayak Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Steps buat registernya gampang banget. Challenge-nya transparan dan semua data kalian aman. Bisa deposit pakai kripto atau bahkan Telegram Stars kalau kalian sering pakai Ton ekosistem. By the way, gue udah taruh linknya di description dan juga pin komen. Jadi langsung aja bikin akun dan dapetin modal $100,000 kalian sekarang. Gue first question, gue mau tanya dulu dong. Lu gimana? Hyperliquid masih hold semua atau gimana nih? Not going to lie, di 40-an saya ada jual sebagian gitu. Oke. 40-an saya jual sebagian karena pelajaran penting ya gitu ya. Dari waktu itu yang kan dari TGE naik ke 33-an. Iya. 33-an. 35. Iya, 35 lah kan dia jarum. Oh, jarum. Nah, jarum. Nah, di 28 itu Hyper EVM itu saya masih ingat. Iya, benar. Saya udah all in semuanya, all in-nya gitu ya kan. Hyper EVM saya tahu bakal sell on news dan candle-nya langsung hammer gede. Saya lupa unstaking. Waktu itu saya staking di Nansen gitu. Butuh 14 hari, mati saya gitu ya kan. Nah, saya tahu ini ya I'm going to fuck up gitu lah ya kan. Beneran turun sampai 10. Sampai 10 ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain saya pinjamin, terus saya hajar lagi gitu. Malah tapi pakai utang itu leverage. Pakai leverage dan cukup mengerikan kayak gitu. Nah, it's not for everyone gitu. Nah, saya pelajarin hal penting di harga 40-an ini. Saya lihat waktu itu BTC-nya kurang sehat gitu. Jadi ada baiknya saya kurangin sebagian untuk ya saya siap buyback lagi gitu. Case-nya saya nggak pakai buat apa-apa. Saya malah pindahin ke wallet lain untuk siap buyback lagi. Oh gitu. Jadi lu jual tapi berapa persen nih kalau gue boleh tahu? Average in total portfolio Hyperliquid lu? 30-an. 30-an? 30% gitu. But you still holding the 70%? 70% masih farming di sini, di sana gitu ya. Oh, lu masih farming ya. Karena ya duitnya nggak tahu buat apa, mending
ya Hyperliquid still the best bet lah gitu. Ya, setuju. Gue juga ngaku dosa dulu nih. Gue juga kemarin Bukan jual di dosa 42. lah, bro. Enggak dosa Iya. sih, tapi bener ya. Gue juga ngaku juga kalau teman-teman dan track on chain gue 42-an sempat jual dikit lah. Dikit lah, nggak banyak, kayak paling 15-20% gitu. Tapi itu yang nganggur by the way. Hyperliquid gue yang nganggur karena gue masih stake by the way. Gue masih stake semua di Hanansen juga. Terus ada juga yang gue masih farming, itu gue gue jual gitu. Tapi ada beberapa yang gue jual tapi emang siap tuh buyback sih. Tapi gue mau tahu dong, gini kita bahas market outlook dulu deh. Menurut lu currently gimana nih situation, kan so much uncertainty kan di market, perang lah, Fed belum potong suku bunga segala macam. View lu terhadap Bitcoin, Hyperliquid, or overall crypto market atau mungkin stock market gimana? Oke, mungkin makro ya gitu. Makro, yes. Makro gitu. Kalau makro sebenarnya yang penting itu kan kita tahu kalau debt-nya US itu lagi menggila-gilanya gitu ya kan. Nah sebenarnya bukan masalah debt-nya gitu, tapi penggunaan debt-nya. Penggunaan debt-nya sudah nggak produktif, itu satu hal gitu. Angkanya itu saya sudah sering share gitu ya kan. Nah tapi ada yang bikin lebih parahnya lagi adalah debt-nya ini salah satu funding paling gedenya US itu hampir mendekati 50 tapi 40-an something itu adalah US military gitu. Nah, defense-nya dia itu butuh gede. Nah, dengan war-nya sekarang gitu kan, dia supportive, artinya dia akan inject dana lagi ke sana gitu. Dia habisin 800-an billion untuk US defense. Sisa 134 billion kurang lebih surplusnya. Nah, itu untuk bayar bunganya segala macam aja mereka udah ngap-ngapan. Bayangin mereka surplusnya ini mereka harus gunakan untuk menggunakan defense US gitu. Nah, itu yang membuat saya ya agak ngeri gitu lah. Cuman overall apakah masih bullish? Bullish, cuman ya if we can get a better price gitu, why not gitu. Terus kemarin itu secara makro kasarnya ya gitu ya. So long term bullish tapi short term bisa jadi bearish. Betul. Nah, menurut saya dan ada alasan juga gitu. Gold ini kan rally-nya luar biasa gitu. Gold rally itu nggak bisa kayak yang BTC dulu, yaitu ya retail play gitu, nggak bisa gitu kan. Karena kalau kamu beli gold kan kita tahu kita belinya lewat broker, jadi kita bet against the house sebenarnya. Kita nggak beli aslinya gitu. Yang hanya bisa drive the price of gold yaitu ya institusi gitu. Dalam hal ini ya kita bisa lihat lah price discount everything gitu ya kan. Goldnya luar biasa naik, tandanya institusi pada masuk ke sana gitu. Terus kemudian oil juga sekarang lagi naik-naiknya gitu. Gara-gara ya kan? pas kemarin pecah jebret. Gila. Karena kan dia megang 25% supply itu di daerah sana gitu. Jadi 25% supply terganggu gitu. Nah jadi makronya ini sebenarnya udah menunjukkan ke kita tidak baik-baik aja gitu. Nah, terus kemudian saya mikir lagi gitu kan. Kenapa kemarin saya trimming sebagian di 40? Karena saya mikirin risk-nya gitu sama reward-nya. Ini reward-nya apakah BTC mungkin dalam tahun ini ke $150 gitu ya. Menurut saya sih agak sulit gitu ya kan. Dan gain-nya ya nggak seberapa gitu ya kan. 50%. Ya 50% ya is quite a lot lah gitu ya kan. Cuman untuk chances dia push naiknya susah gitu. Nah, terus Hyperliquid gue mikir ke 40-an. Kalau dia ke 100 mungkin nggak ya? Sangat mungkin. Tapi apakah sekarang ya sulit juga gitu ya kan? Karena dia masa parabolik dari 10 ke 40 itu non-stop loh. Tiap hari, wih tambah kaya. Ya waktunya realize lah gitu dikit kan. Nah, walaupun saya nggak gunakan dananya buat apa-apa. Cuman ya agak sulit gitu kalau 10 langsung ke 100. Nah, makanya dari itu reward-nya menurut saya ya nggak sebanding gitu. Sedangkan bet-nya ekonomi udah jelek, reward-nya udah nggak gitu masuk, risk-nya lebih gede, ya udah saya nge-trim aja gitu. Dan ya kebetulan ya benar kan sekarang kan jatuh ya gitu ya, cuman ya jatuhnya ini ya ikut BTC gitu. Kalau kita lihat on chain yang Hyperliquid ini jatuh itu pada kena liquidate gitu. Nah, either dia sebelumnya either dia ngelong hype atau dia ngelong BTC gitu. Nah, ini BTC dari 106 ke 103 itu kan kemarin jebret kan. Kalau di bawah 100 ya saya expect-nya ya lebih jatuh gitu. Lebih jatuh pasti. Overall lebih jatuh lagi. I see. Iya, dan ya kalau kita lihat Dow Jones segala macam ya dia udah back to the ya sebelum high-nya gitu ya. Kalau kita sebutnya kalau teknikal ya resisten gitu ya kan. Nah, kalau di siklus ya ini quote unquote ya back to normal gitu. Tapi quote unquote gitu. Nah, jadi ini ya menurut saya risk-nya bahaya lah gitu. Nah, jadi better stay away dulu. Saya juga galau ini. Saya bullish. Tapi makro nggak baik. 50-50 gitu ya. Ya udahlah,
saya stay away gitu aja, Ya, santai lu dulu. de-risking dulu ya Iya, sekarang ya. de-risking Jadi gitu. kayak lu prepare cash untuk nanti kalau memang terjadi skenario lu buy lagi. Betul, Tapi betul. kalaupun enggak ya lu tetap happy kan Betul, udah realize betul, profit lu. betul. Ya both ways lu win lah ya. Iya, iya. Jadi nice. ya harus win lah, karena kalau Benar. saya short nggak berani. Saya tahu BTC ini bakal jatuh gitu. Saya tahu Hyperliquid ini kayak wah ini ambang-ambang jatuh, tapi saya nggak berani short gitu. Ya two things yang gue nggak berani short. Sisanya ya gue berani aja. Pump short gitu ya Bitcoin kan. Hyperliquid lu nggak berani short ya? Nggak berani short gitu. Karena kalau kita Hyperliquid ini kita tahu ya ada assistant fund gitu ya kan. Assistant fund Tiap hari udah beli. tiap hari beli gitu. Artinya chances kamu main itu 50% plus gitu ya kan. Nah, karena kalau kita PVP kan 50-50. Kalau kita ada assistant fund yang buy ya 50 plus gitu. Kenapa banyak kripto yang rungkat? Karena mereka ada 50 plusnya sell karena visinya mau buang gitu. Ya. Makanya listing pada nge-short sekarang kan gitu. Nah, Ini kan nggak ada visi. iya, nggak ada visi, malah di buyback. Jadi chances untuk menangnya lebih gede gitu. Nah, chances untuk menang lebih gede kalau lu nge-short ya bisa berhasil menurutku ya itu jarang, dan gue ngerasa ya gue bukan sehebat itu, jadi nggak usah gitu ya kan, santai aja gitu. Tapi gue setuju. Gue jadi inget kemarin pas gue ke Dubai, token gue kan datang ke acara gatheringnya Hyperliquid kan. Kan ada Hyperco gathering gitu kan, Hyper Collective gathering, and then ngobrol-ngobrol, gue ada ketemu sama ternyata dia market maker. Dia market making untuk Hyperliquid. Dia MM-nya Hyperliquid. Nah, terus dia kasih gue satu statement yang sangat menarik karena dia bilang gini, kayak previously play yang the best itu kan sebenarnya kayak Bitcoin, ya startnya dari community dulu, VC jadi late buyer, ya kan? Lu basically lu nggak bisa temuin itu lagi di any altcoin kecuali Hyperliquid. Iya. Lu mau Ethereum, Solana semua, nggak ada, semuanya udah ada VC duluan yang jadi early investornya, gitu. Semuanya ketika awal tuh bukan untuk community, tapi Hyperliquid kayak 100% buat community dulu semuanya. Bahkan foundation nggak punya barang, mereka beli dari market, ya. Terus udah gitu sekarang VC kan lagi mulai masuk kan, jadi late buyer kita gitu. Kayak so playbooknya persis kayak Bitcoin zaman dulu gitu loh. Tapi kayak ya karena adopsi kripto udah lebih cepat aja, jadi kayak jadi lebih cepat gitu loh. Bitcoin kan butuh berapa ya? Waktu itu gue inget banget siapa yang visi gede yang masuk tuh yang buangin barangnya ETF. Gue lupa lah namanya, tapi dia kan masuknya 2000 berapa? 14 atau 15 gitu. Hyperliquid baru belum setahun visi udah masuk. Karena ya memang udah adopsinya lebih cepat gitu. Still the best play lah. Still the best play. Makanya Gue setuju. Hyperliquid kalau sebutnya sekarang spirit Bitcoin kan gitu. Bener, ya kan. bener, Spirit bener. Bitcoin dia gitu. Bener. Belum lagi masih ada upcoming updates. Itu gila loh, by the way, kalau teman-teman pelajarin builder codes, precompile sama HIP3. Wah, itu gue very excited sih. Cuman nggak tahu bakal jadi sell on the news lagi atau nggak, gue nggak tahu nih. Iya, tapi ya dulu gue sih targetnya top 10 aja ya gitu ya. Kalau dengar-dengar sekarang lagi banyak ngulik lagi, gue yakin satu dua gitu, nomor 2 gitu. Saya cukup yakin. Cuman ya for sure it takes time gitu ya kan. Next time. Yang paling baru yang Tony G. Tony G. Iya, pemain poker kan. Iya, Tony Gauga ya kan, dia beli masukin ke perusahaannya terus lagi sahamnya langsung gitu kan. Ya, itu gila sih. Nah, tandanya ya people ya notice lah gitu. Dan sekarang kan orang juga wah, well ini open posisi gede, semuanya screenshotan hyperscan gitu. Benar, kan? Jadi ya udah get the attention gitu. Cuman ya tentu harus market mendukung. Kalau market nggak mendukung, BTC anjlok mau sebagus apapun ikut gitu. Itu kemarin kayaknya tuh bener-bener jadi keangkat gara-gara apa? James Wynn. Iya kan? Gara-gara kayak whale ngelihat betapa dia itu bisa execute posisinya sesmooth itu, long and short, segampang itu, secepat itu dan seliquid itu karena pakai ya HLP kan. Gila sih. Itu gila sih. Kayak gue pas ngeliatnya kayak gue bilang gila sih. Kayaknya nggak ada even checks gede yang bisa apa ya, bisa execute giant size kayak gitu sesmooth itu, kayak nggak bisa deh. 1 billion. Gitu 1 bill loh. Pakai leverage lagi. Gila. Full leverage itu. Full leverage, goblok itu. Dia gak gila sih dia. Tapi gue yakin dia kayaknya ini deh, kena mental itu. Kena dari Twitternya sih kena mental. Walaupun banyak yang ngomong dia open to position ya, but I don't think so sih. I don't know lah gitu ya. Cuman ya yang saya pedulikan adalah ya dia open gede, dapat funding ya. Assistant fund dapat exposure segala macam ya, win untuk Hyperliquid gitu. Benar. Jadi ya apapun strategi dia terserah dia gitu. Benar. Seru sih. Tapi gue mau nanya lagi nih. Kalau gitu, lu ada gak sih kayak semacam price target atau range yang lu ngelihat sekarang kayak oke, kayaknya Bitcoin bisa ke sini. Oke, kayaknya Hyperliquid bisa ke sini. Kalau ke sini gue akan deploy 30% gue untuk go buy gitu. Ada gak? Kalau Bitcoin sekarang kalau dia jebol di bawah 102, go wait and see.
Oke. Tapi kalau dia tahan di 102 mungkin gua koleknya Hyperliquid di sekitaran 28 sampai 30. Saya akan mulai tewap di sana gitu, 28 sampai 30. Cuman kalau BTC jebol ya di bawah 100 ya menurut saya expect-nya ya lower lagi gitu. Tapi ya I don't mind buy di berapapun gitu. Kenapa? Karena di 40 gue jual. Gue beli berapapun gue yakin masih jauh gitu. Tapi ya happy to get a discounted price ya. Betul, gitu ya kan. betul. Lu beli sekarang, apakah beli sekarang? Ya kalau wise gue beli, gue nggak masalah gitu ya kan. Nanti kalau walaupun gue telat misalnya 37, 38, I don't mind, I buy it gitu ya kan. Kalau ya makronya atau BTC-nya oke gitu. I'm selling Hyperliquid bukan karena Hyperliquidnya, tapi karena gue takut BTC-nya gitu. Trauma lah gitu ya kan. Dan benar gue lihat nih, wah ini yang gede-gede gini kan. Dia total untung 15 juta dolar. Dia kemarin kena gitu yang jatuh kan. Kena dia minus 8 juta dolar gitu ya kan. Nah, dia sell hype-nya gitu untuk nahan posisinya. Iya, ngebantalin itu kan liquidation-nya kan. Nah, ya betul lah sih saya. Ya udah, saya tunggu aja gitu sampai udah pada nyerah, sell-nya karena mereka force sell sendiri. Ya udah saya baru beli kayak gitu. Oke, make sense. I see. Itu view lu sekarang ya. Tapi gue nanya dong, portfolio lu di kripto itu masih 100% hype atau lu udah mulai ada BTC juga? Enggak. BTC itu store of value kalau menurut saya gitu ya kan. Nah kalau kamu mau ber-XX ya nggak bisa di BTC gitu. Oh jadi sekarang lu punya apa aja sih? Sekarang? Hype aja gitu. Hype aja? Still gitu, konsisten gitu. Hype aja gitu. Hype sama cash tapi untuk siap deploy hype gitu. Ya gue nggak akan nge-bet yang lain lah gitu. Yang lain sisanya flipping. Kemarin nge-flip lumayan Kaito sama Resolve gitu kan. Resolve, Kaito, flip ya dapat duit ya siap USDC tembak ke Hyperliquid lagi gitu. Oke. Ya tapi intinya berarti lu cuman Hyperliquid cash ini buat trading gitu kan. Sisanya pokoknya lu 100% hype. Bahkan lu nggak beli Ethereum atau yang lainnya. Enggak Ethereum. Ya kemarin trading juga gitu yang dia sebelum rally kencang kan itu gue udah beli gitu. Gue lihat ini kok dia ya lumayan lah gitu ya kan. Ya beli ya dia ngepump ya gue jual gitu. Gue jual, gue siapin cash, gue beli Hyperliquid lagi. Oke, nice. Kalau saham Indo gimana sekarang? Lu masih setiap hari masih trading saham Indo juga? Lately lu udah kaya bro, ngapain lagi lu trading saham Indo? Enggak. 2 bulan 3 bulan ini agak nggak begitu gitu karena kok kecapean gitu. Nah karena kan kalau misalnya gue sama kripto itu sampai jam 3 jam 4 gitu ya kan. Nah sedangkan saham harus bangun jam 8.30 tank start gitu ya kan. Ya badan gue nggak kuat gitu. Jadinya agak slow di sana, saham. Slow di saham gitu. Oh gitu, jadi lu udah gak gitu baik trading saham. Ya lu udah kaya men, ngapain lagi lu trading saham? Cukup. Ngapain lagi ngerampok orang? Gitu ya? But it's fun. Iya sih. Gitu ya. Lu malah kalau di lu temuin funnya di situ ya? Ya karena I don't have hobi lain gitu ya kan. Gitu. Malah apa gitu, mobil apa gitu. Golf sekarang gue lihat lu suka main golf gitu. Udah jarang juga gitu. Gitu ya? Udah jarang, beneran jarang. Kalau market ya market sih gitu. Karena kemarin berapa 1-2 bulan nih lah jalan terus kan ke sini ke sana, enggak trading sama sekali, agak stres sebenarnya gitu. Cuma gitu. Agak stres kayak gabut banget gitu. Masa tunggu mati sih kayak gini kan nggak fun gitu. Maksudnya pensiun untuk sekarang nggak fun. Cuman I don't have any other activities gitu sebenarnya. Ya mungkin ya it's a new challenge lah gitu. Oh, I see. Terus gini, gue mau sedikit nyerempet perang sama lo karena with current situation gue tuh udah beberapa bulan terakhir lah gue banyak discuss sama AI gue. Gue kan mostly tiap hari itu ChatGPT sama Cloud kan. Tiap hari itu kayak konsultan gue lah. Gue curhat ngobrol sama mereka terus gitu. And gue tuh minta historik kayak misalnya kalau World War happen, apa sih yang terjadi, stocks mana yang diuntungkan gitu, sektor mana yang menarik gitu. Dan kalau playbooknya World War II yang diuntungkan itu defense, energi sama komoditi. Itu 3 area yang sangat diuntungkan. But with current situation kan udah berubah ya semuanya ya gitu. Mungkin yang akan diuntungkan kayak sektor teknologi, kayak cyber security, terus tentu energi dan masih ada komoditi juga gitu. Lu ada nyari opportunity ke sana gak sih? Karena bener-bener pas gue lihat ya, gue coba sortir stocks-nya apa aja gitu, saham-saham sektor misalnya cyber security kayak CrowdStrike, Palo Alto, itu lagi price discovery semua, bener-bener lagi geblek, price action-nya lagi gila semua gitu, dan mostly yang kayak related dengan
kasarnya gini, ya kan uang itu cuman pindah-pindah aja sebenarnya kan. Cabut dari yang sini dia pindah ke sini atau stay in cash pindah ke sini. Kayak memang likuiditas tuh lagi banyak ngalir ke sana gitu. Lu mau main ke area sana juga nggak? Gue ada lihat, ada perhatikan, tapi gue ngerasa udah telat. Gitu ya kan. Risknya nggak gitu masuk gitu. I see. Dan gue mikirnya adalah siapa sih yang mau perang gitu ya kan? Gak ada yang mau perang gitu. Jadi semua orang akan berusaha mencegah untuk tidak perang gitu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya udah kita damai aja deh gitu ya kan. Ya itu jadinya bet-nya jadi dari gini ya balik arah gitu ya kan. Orang akan cari ke saham-saham aset-aset yang menurut dia ya ini akan aman untuk 10 tahun lagi gitu. Jadi menurut saya sekarang bet-nya udah cukup telat. Udah telat lah ya. Udah telat, gue nggak mau FOMO gitu daripada pusing gitu ya kan. Jadi ya semua orang bilang cash is the king gitu ya kan. Ya betul cash is the king, tapi ya menurut gue opportunity ya is the bitch gitu lah ya kan. Jadi harus ada opportunity besar yang tembak, jadi king and queen-nya bisa hidup damai gitu ya. Bisa kerajaannya bisa bagus gitu. Jadi ya saya udah telat. Saya anggap ya udah saya deploy cash saja gitu ya kan. Saya siap kalau misalnya dia perang itu naik ya silakan. Saya nggak dapat apa-apa, tapi saya tahu kalau misalnya perang terjadi banyak aset-aset bagus yang akan ngedrop gitu. Salah satunya gue yakin tuh BTC akan drop gitu. BTC akan drop bukan karena BTC sekarang kelihatannya seperti safe haven ya gitu ya kan. Karena surprisingly pas perang BTC-nya diem dong gitu. Iya. Gue kan diem gitu kan, gue kaget gitu. Gue juga kaget loh. Gue pikir bakal lebih parah gitu. Cuman malah hijau gitu kan. Wah, gue ngerasa ini tandanya safe haven gitu. Cuman menurut gue kalau misalnya beneran tembak, Bitcoin akan tetap kena, tapi karena leverage gitu. Bukan karena orang panik selling nganggap ini gue harus cash segala macam gitu. Jadi gue nganggap kalau itu jatuh ya hype jatuh. Jadi gue nganggap itu kesempatan. Jadi ya gue udah mengintai lah ya gitu ya. Gue mengintai terus ini gue harus enter. Gue udah nggak bisa fokus yang lain. Daripada gue fokus ini nanti berantakan, udah gue satu aja gitu. Bener sih. Selalu kayak gitu sih menurut gue. Orang yang kayak win-nya big pada akhirnya orang yang kayak lu bener-bener fokus di area yang memang dia ngerti, dia expert dan dia all in di sana gitu. Lu keren sih. Kalau ini kalau gitu gue nanya deh sama lu sekarang, apa sih yang lu consider as the best opportunity yang ada di depan mata lu gitu saat ini gitu? Ada gak sih kayak sesuatu, I don't know, mungkin Hyper EVM kah atau apa gitu yang lu consider sebagai ini low hanging fruit nih yang sebenarnya lu consider lu semua mestinya bergerak ke arah sini gitu? Oh ya tentu ya Hyper EVM ya kan? Udah dihin kan gitu kan. Karena kan kita baru tahu, kita udah tahu kita baru 33% gitu ya kan. Listingnya itu masih 70%, loh, masih 60% lah. 60. Ini duit semua loh gitu ya kan. Belum termasuk asisten fund udah beli 7% gitu ya kan. Dan ini duit semua gitu. Dan kamu tahu community first, dia akan bagiin ke kalian gitu ya kan, either ke retail atau ke yang developernya, I don't know gitu ya kan. Tapi ya I guess sih dia akan mungkin bagi ke developer lebih gede, tapi developer akan bagi ke kalian sebagai kompensasi kalian menggunakan ya produknya mereka gitu. Jadi menurut saya sih itu tesis yang paling masuk akal menurut gue. Gue lupa siapa yang nulis gitu di Twitter. Intinya kayak banyak orang kan expect bahwa community akan get giant airdrop lagi just like November kemarin kan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lu pada jangan ngarap kayak gitu. Ya mungkin ada sedikit yang dibagi ke lu tapi possibly-nya untuk lu stakers gitu ya. Tapi definitely kayak playbook yang dia lihat itu adalah kayak lu yang farming di Hyper EVM. Nanti dia akan bagi ke developer Hyper EVM yang beraktif dan generate volume dan memang bagus, dan nanti lu akan di airdropin. Intinya insentif airdrop lu tuh sebenarnya datang dari foundationnya gitu. Dari airdropnya ke developer, bagiin ke community-nya yang pakai produknya. Itu playbook paling make sense sih. Karena lu juga ngeliat gitu ya? Iya, karena kalau dia kasih ke retail semua, retail buang semua buang gitu. Lagi, bener. Iya. Ngapain gue kasih lu buang ke gua gitu kan. Bener. Jadi ya, kalaupun dia mau kasih retail semua, mungkin dia kasihnya dikit-dikit. Dikit-dikit. Nggak bisa jebret gitu. Kalau kayak jebret kemarin hancur sih. Hancur sih. Ya orang bisa udah dapat $10 juta. Dia dapat $10 juta lagi. Dia jual aja $10 juta. Hancur gitu. Jadi menurut gua, ya Jeff orang pinter lah gitu ya. Nggak mungkin. Dia lulusan Harvard, gua lulusan Untar ya. Biarkan dia mikir lah gitu. Hudson gila men. Jadi ya menurut gue sih ya seperti gitu sih ya. Yang paling dekat Kitten seharusnya bentar lagi mau Kitten swap. Iya, dia bentar lagi seharusnya mau bagiin airdrop karena udah selesai masa poinnya dia. Jadi ya dia sebagai ya startnya lah gitu ya kan. Menurut saya seperti gitu. Cerita-cerita dong, lu di Hyperswap farming apa aja nih? Paling yang seingat lu aja, gue yakin banyak banget nih. Yang lu lihat, gue gak banyak sih. Gak banyak. Banyak wallet tapi ya sama aja gitu. Yang lu lihat opportunity paling gede apa? Felix.
Oh, Felix gitu. Karena ya apalagi yang dia munculin USD HL ya gitu. Itu kayak quote unquote ya native coinnya mereka gitu. Nah, terus dia yield-nya menarik. Ya kan waktu itu sempat lagi high-nya 18% gitu APY gitu. Tapi ya sekarang udah turun tapi stabil di 13 sampai 15 gitu. Nah, begitu juga dengan USD HL. Gua kan nggak borrow ya, gua lending doang gitu. Oke. Terus selain Felix Hyperbit, iya kan. Sama satu lagi gue nggak tahu gimana bacanya Liminal. Iya. Cuman itu capnya dia nggak buka-buka gitu. Waktu itu gue agak telat gitu ya kan. Jadi ya dapatnya nggak banyak. Cuman ya 3 gede yang gue yakin bet, safe, aman, ya itu mereka 3. Gitu. Kalau Kitten gue nggak ngerasa itu gitu. Gue bet dikit doang gitu. Ikut hype-nya doang gitu. Kalau dapat ya kecipratan sedikit. Cuman ya mostly gue nggak bet di dia gitu. Kayak Hyperswap atau Valantis, lu ikut juga nggak? Enggak. Hyperswap ada lah. Cuman ya hitungannya kecil juga porsinya. Cuman kalau 3 bet yang gede itu gitu. Itu top ya tier S-nya lah, top tier-nya gitu. Menurut gua gitu. Karena yang gue pelajari dari gue naik Koyugo kan. Gue juga. Dia bilang number one adalah security gitu ya kan. Lu mau ngomong apapun ya security-nya jebol habis duitmu gitu. Intinya kurang lebih seperti gitu. Jadi ya gue pelajarin ya itu yang top tier-nya gitu. Jadi ya bet di sana aja. Ya mau hidup tenang kan gitu. Gue juga tanya Koyugo kayak apa nih kok yang paling menarik di Garap. Gue pertanyaan pertama gue ini apa nih yang possible jadi aerodrome-nya gitu. Kayak aerodrome di base lah gitu ya kan. Kayak Uniswap di ETH gitu. Dia juga still not sure sih. Tapi dibilang lu ya lihat 3 itu aja katanya ya Hyperswap, Valantis gitu. Ya coba aja gitu mana yang ini. Tapi let's see lah. Tapi menurut gue memang low hanging fruit-nya di sana sih, di Hyperswap sih. Karena kita tahu persis bahwa akan ada insentif lagi yang bisa digelontorin sama foundation dan bisa jadi itu yang dikasih ke developer dan developer bisa share ke kita juga as early contributornya gitu. Lu pada kalau nggak farming itu dan berusaha PVP shitcoin sih, gue nggak ngerti lagi lah. Suka-suka lu lah. Ya PVP ya track record aja, menang atau kalah gitu. Kalau kalah ya nggak usah gitu. Kalau menang ya silakan kalau jago ya gitu. Ya which is susah gitu kan. Di Hyperliquid kan dia udah tunjukin chartnya trader. Mayoritas rungkat gitu ya kan. Trader mayoritas rungkat kan. Benar. Gue gila kayak apa teman-teman gue masih pada ngajakin kayak nge-app shitcoin, tapi gue udah bilang gue udah males sumpah. Gue udah berapa bulan terakhir udah males banget sumpah. Males banget kayak aduh gue ada duit mending gue beli Hyperliquid atau Bitcoin aja gitu. Jangan di bet lah gitu. Asimetrik menurut gue kayak apa ya, ketimbang gue bet ini losing money lagi atau nanti ujung-ujungnya kayak gue cuan tapi ada yang marah-marah gitu. Kayak udahlah gue beli Hyperliquid, beli Bitcoin, beli Hyperliquid, beli Bitcoin gitu. Ya itu paling aman sih ya, paling aman dan returnnya gede gitu loh. Kan kecuali ya kalau duitmu kecil banget yang butuh flip gede jackpot ya silakan. Tapi kalau kalah ya sudah, telan lah. Telan, harus telan gitu ya kan. Sekarang kan apa ya, kabel versus kabel banget gitu. Karena nggak tahu ya, gue kan pemain meme juga. Gue sekarang udah nggak bisa ngelihat kayak ada meme yang bisa ride sampai billions of US dollar kayak ya kayak di tahun ini kayak bonk gitu ya di cycle ini, kayak gue udah gak ngeliat itu sih gitu. Kayak sekarang semua terlalu PVP. Sekarang kayak naik dikit dump kayak udah gak menarik lah. Gue udah gak tertarik sama sekali main di situ. Kabelnya aja BU bro. Nah itu kabelnya aja BU. Bener gitu. Kabelnya aja juga losing money gitu. Jadi dia BU gitu. Bener, jadi kayak aduh udahlah gitu, just stop lah. Dan kan memang liquidity udah kering kan sekarang kan. Meme coin udah kering banget, kayak udahlah susah lah gitu loh. Lu mending cari bet yang asik aja gitu, kayak Hyperliquid begitu. Lu mending farming Hyper EVM tuh jauh lebih asik dan kayak bikin lu makin pinter juga gitu mengenai DeFi semua gitu. Dan ya kan? Banyak loh yang orang-orang Solana tuh udah mulai pindah ke Hyperliquid gitu ya bener, kan. Waktu itu yang kayak podcast sebelumnya kan gue bilang bear bull kan. Iya. Walaupun dicaci maki ya gitu ya, tapi ya pada pada pindah gitu ya kan. Nggak, dan faktanya bener. Iya. Terbukti. Ya secara return ya nggak ada yang bisa kalahin gitu ya kan. Number one ya Hyperliquid gitu ya. Benar. Gue inget pas karena gini, gue inget pas kita tuh podcast Desember tahun lalu kalau nggak salah, atau Januari awal kurang lebih sih gitu. Di antara area itulah ya.
Kayak gue inget kayak Ethereum tuh masih 3.000 something. Bahkan lu bearish sama Ethereum, lu bearish sama Solana. Seingat gue Solana masih di atas 200 Betul, gitu ya. betul. Dan memang bener bear, harganya turun. Dan Hyperliquid doang yang naik. Iya. Walaupun Bener ikut kan? turun duluan ya gitu Ya, Ikut exactly turun duluan. Tapi sekarang kan harganya naik Iya. gitu, sempat all time high gitu. Yang lainnya nggak ada yang all time high. Bener-bener tidak ada satupun yang all time high Iya. kecuali Hyperliquid. Lu lihat chart hype BTC juga itu naik. Betul. Satu-satunya yang ngelawan BTC itu cuma Hyperliquid kalau Iya. teman-teman Kalau perhatiin big caps ya gitu Big ya. caps. Iya. Oke, big caps. Iya. Lu jangan ngomongin small caps lah, Iya. atau lu ngomongin altcoin lain atau meme coin. Enggak. Jangan meme coin yang sifatnya judi ya. Enggak, lu bener-bener kayak big altcoin, semuanya tuh chartnya tuh ngelawan turun against Bitcoin semua. Betul. Lu lihat hype BTC naik sendiri gitu kayak. Oh, iya. Sama ini ngomongin BTC sama Hyperliquid, satu prinsipnya sama, yaitu kalau koin-koin atau uang itu kan inflasi. Iya. Kalau Hyperliquid itu nggak inflasi gitu ya kan, karena deflasi dia, karena ya asisten fundnya buyback dan dia ngeburn terus-terusan gitu. Betul. Nah jadi Betul. ya prinsip ini kan orang kenapa ada BTC pertama? Karena protes gitu kan. Gue nggak suka nih kenapa gue transfer duit harus ada bank yang tahu duit gue gitu ya kan. Terus kenapa gue cari duit tapi duitnya itu bisa dicetak setengah mati gitu ya kan. Nah ini nggak fair, makanya protes yang paling damai itu yang orang pinter protes bukan turun ke jalan ya BTC, gitu ya kan. Create Nah, Bitcoin benar. Create Bitcoin. Nah, spirit ini kan dihidupin gitu, dihidupin. Nah, ada lagi spirit yang kedua lagi gitu. Kenapa ETH nggak naik? Karena kan ya dia sistemnya sekarang koinnya unlimited ya kan. Nah, jadi orang yang swap segala macam ya kan, dia dikasih. Jadi dia capnya nggak ada gitu. Nah, itu yang bikin mungkin salah satu ETH yang nggak naik-naik gitu. Karena orang ya udah mulai nggak percaya. Solana orang PVP. Kabelnya PVP, dapat apa? Dapat Solana, ya jual dong gitu ya. Betul. Nah ya makanya susah gitu. Makanya kenapa waktu itu cukup yakin kalau Solana itu bearish, karena yang waktu itu nge-spike tinggi banget itu kan karena Trumpnya gitu. Iya. Karena FOMO gitu. Jadi ya take that as ya udah sign of peak gitu. White swan lah itu ya. Iya. Ketika Trump launching koin, bener. Dan udah gitu kayak ya udah sisa yang punya spirit Bitcoin dalam arti community first itu cuma ya itu doang. Iya. Sisanya ya udah ada orang yang early investor, udah ada VC, lu udah bisa pre-sale semua. Jadi kayak ya along the way ada yang trim against lu Iya. gitu, yang udah beli harga lebih murah. Oke. Sama ini, apa tuh? gue mau nanya sih. Ini gue nanya. Anjay, kenapa? Karena gue kan bukan dari kripto lama. Ini kan benar pertama kali project, pertama kali airdrop, sama pertama kali yang fundamental itu Hyperliquid gitu. Nah, Hyper EVM sekarang menurut lu gimana sih gitu ya? Di compare dengan EVM lain gitu. I don't know gitu. I don't have any comparison karena gue nggak pernah into gitu ya kan. Cuman ya gue lihat ya perdebatan di Twitter banyak gitu. Ya, so-so sih. Just like any other EVM sih menurut gue. Just like semua basically standar. Basically kan itu kan chain ya. Dan tinggal menurut gue bergantung kepada developer bisa create something yang oke nggak, yang akhirnya user pada pakai nggak, dan akhirnya jadi kayak ya intinya bisa ada developer bisa bring good value nggak ke chain tersebut, baru akhirnya itu bisa benar-benar jadi rame banget gitu. Dan pada akhirnya kan gimana ya, gue sih apa nih, gue nggak tahu nih, kita mau lihatnya dari sudut apa nih, karena terlalu lebar nih. Gue nggak tahu apa yang menentukan suatu EVM itu bagus atau enggak. Oh, Selain users ya gitu ya kan, karena users pasti pertama gitu ya kan. EVM kan basically stands for Ethereum Virtual Machine. Jadi kayak kita ngomong kayak chain aja lah ya, as a chain gitu. Apa yang menentukan itu bagus atau enggak? Basically sih gini sih. Pertama sih chain itu bisa rame basically kan karena insentif kan. Ketika ada gini, itu kan semua start dari developer kan. Developer nge-build something, baru akhirnya user bisa masuk. Ya kan? Itu kan chain. Chain itu kan kayak lu bisa build something di situ. Habis itu berarti kan start dari dev dulu, baru habis itu ada user yang masuk. Nah, dev ini rata-rata pasti mau build di satu chain kalau ada insentif. Gitu loh. Kalau gue build di sini, oh gue dikasih grant, oh gue dikasih ini itu. Mereka nggak mau kerja for free basically menurut gue ya. Atau itu kickstartnya gitu. Pasti makanya lu perhatiin ya, semakin banyak chain kan developer banyak yang pindah-pindah gitu loh. Intinya tuh bahkan ada istilah yang gue tahu, bahkan dev itu tuh sebenarnya tuh kayak udah kayak apa ya? Hunter juga, hunter dari reward gitu, grand hunter gitu, Pemulung lah ya. sort of gitu. Jadi kayak si chain ini baru, mereka lagi punya duit, mereka lagi mau ngasih grant untuk developer. Wah, gue build, dapat grant. Ketika udah dapat duitnya dilanjutkan enggak. Memang mereka pada akhirnya kan gini ya, kita ngomong developer itu kan pada akhirnya create something
tujuannya kan nyari uang. Iya. Mereka nggak kerja sosial juga. Lu harus ngerti logiknya gitu. Kayak mereka nggak mungkin mau kerja untuk sosial. Mereka butuh uang, itu resultnya. Dan ketika ada grant mereka dapat, ya gitu. Yang terjadi makanya banyak sekali dead chain. Ada developer yang farming grantnya, habis itu udah nggak dilanjutin gitu. Cabut aja udah, bye bye gitu. Gue ketemu kok baik itu ada hackathon pada ikutan dapat grant, bye bye gitu loh. Kira-kira gitulah. Pindah lagi. Yang udah ada gue build dapat grant, akhirnya gue bawa ke yang lain lagi yang ngasih grant, dapat lagi gitu. Itu terjadi. Tapi as for Hyper EVM ya, gue belum ngelihat yang kayak ya gue excited ya. Gue bener-bener farming di sana. Gue ngeliat potensinya karena ada ini kan, gue bilang grant yang gede. By the way pas gue di Dubai kemarin juga ada satu, lo tau The Bridge gak? Tau kan The Bridge? Gue ketemu timnya The Bridge gitu ya. Gue fairly speaking nanya gitu, lu ngapain build di ini, di Hyper EVM? Emang mau insentif dari foundation gitu. Karena kan itu rumors para developer kan, bahwa next airdropnya itu adalah justru ke mereka, baru ke community-nya. Itu dulu sih pertama gitu. Jadi kayak ya gitu. Jadi kalau gitu best bet-nya ya Hyper EVM dong kalau kayak gitu ya kan? Dibilang gini. Karena mungkin kita dapat 2 token dari developernya, kayak Kitten Swap kan Kitten gitu kan. Banyak yang udah beli, Felix kan udah beli juga gitu kan. Dari itu sama dapat dari ya hype-nya sendiri mungkin. I don't think so sih. Personal guess gue adalah, ini bisa aja gue salah loh ya. Tapi best guess gue adalah hype yang kita dapat itu sebenarnya cuman kayak tokennya, not hype-nya. Begitu. Mungkin udah di-convert kali, gue nggak tahu. Tapi kayak menurut gue sih gitu. Kalau lu staking lu dapat itu possible menurut gue. Kalau untuk yang staking ya. Betul. Kan itu asumsinya juga kan gitu. Tapi ya let's see lah. Karena menurut gue itu yang gue suka dari Jeff sih. Kayak dia tuh biarin semuanya tuh misterius. Berbahaya. Iya. Berbahaya misterius nih orang. Semuanya kan misterius kan, gak ada yang tahu dia mau ngapain gitu. Karena once lu informasinya publik, lu di abuse gitu loh, ngerti kan? Dan jadi di abuse sama big players. Dan gue yakin dia udah ngerti itu dan nggak mau itu terjadi. Jadi kayak ya gitulah. Gue bisa ngomong A, lu bisa ngomong B, nanti di Twitter bisa ngomong C. Apa yang terjadi? Bisa aja D. Nggak ada yang tahu. Biasanya sih D sih. Biasa D. Karena dia berpikirnya beda dia. Beda. Kita nggak bisa outsmart dia pada dasarnya gitu. Kita kan selalu berpikirnya common sense yang udah terjadi sebelumnya, ngapain? Bisa aja beda. Nggak tahu gitu. Jadi nggak tahu lah ya. Let's see. Gue sih cukup punya, ya gue farming dan gue punya lumayan high conviction untuk bet di Hyper EVM sih. Tapi ya best way-nya ya farming aja udah. Nothing tulus gitu. Kan? Nothing tulus juga. Asalkan developernya jangan yang nggak benar loh gitu kan. Bisa juga. Gue baca sih banyak yang developernya bla 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 dicabut gitu ya kan. Termasuk lu baca nggak sih yang rumor katanya tuh developer Kitten Swap. Iya, lu baca pasti kan? Iya, dia tukang ngerak lah dulu. Tukang ngerak, bener. Lu baca juga aja gitu ya. Iya. Jadi gue gara-gara baca itu gue jadi nggak, gue banyak cabut tuh dari Kitten Swap gitu. Poinnya nggak masuk akal, poinnya gede banget gitu ya kan. Cuman ya di convertnya ujung-ujungnya kecil. Pasti gitu. kecil cuman sih. Cuman nggak serak aja gitu. Iya, itu kan cuman angka kan, poin kan gitu. Ya. Terus apa ya? Nih, gue mau tanya satu hal lagi yang gue penasaran sama lu. Remora tuh apa sih? Gue sering ngeliat lu Remora. Itu apa, Remora bro? ya, sebenarnya prinsip sih gitu ya kan. Ikan Remora tahu? Enggak. Nah, ikan Remora itu ikan. Ikan Oh, gitu. oke. Ikan Remora itu kepalanya atasnya tuh gepeng. Jadi dia lengket terus lah gitu ya kan. Lengketnya itu ke kapal besar, ke paus, ke hiu gitu ya kan. Karena mereka itu makannya dari sisaan dari big whales-nya gitu. Jadi ya menurutku prinsip trading atau investasi ya seperti gitu. Ya we follow the money gitu ya kan. Follow the money, follow the giants. Oh ini? Gitu. Iya betul. Walah. Gue baru tahu sumpah. Oke, terus. Nah itu emang nggak common gitu, nggak banyak yang tahu juga apa Remora gitu ya kan. Oh iya, dia bisa nempel di perut hiu gini. Betul. Kalau dia tempel di badan kita juga bisa magnet dia gitu ya kan. Jadi dia nggak perlu berenang lawan arus, nggak perlu karena dia kecil size-nya kan, nggak perlu berenang lawan arus, nggak perlu sibuk cari makan karena hiu makan pasti kan ada keluar gitu ya kan. Nah itu yang dia makan gitu.
Nah, jadi prinsip Remora ya seperti gitu. We always follow the smart money gitu. Kok sebelum crash kita bisa keluar duluan karena ya smart money udah keluar duluan gitu ya kan. Smart money keluar ya kamu jangan sok pintar untuk ngelawan smart money. Ya keluar aja gitu. Nah, jadi seperti gitu. Ya always follow the smart money lah gitu. Follow the whales gitu. Tapi gue nanya juga, lu lagi building something gak sih? Gue ngeliat lu kayaknya lagi ada hint nge-building something deh. Building something ya? Ya sengaja nge-build enggak ya gitu. Cuman ya let it flow aja gitu. Maksudnya gimana nih? Ya tapi ada yang lagi actually lagi lu prepare gak sih? Lagi lu pengen build dan lu akan launch gitu? Private use semua gitu. Oh private use? Private use semua gitu. Apa karena dari 2-3 bulan ini gabut gitu ya kan. Gak ada teman ngobrol gitu ya kan. Suntuk gitu loh. Kayak bertahun-tahun kan selalu kasih tahu ini. Maksudnya udah 6 tahun, 5 tahunan lah kasih tahu orang gini kan. Sekarang udah mulai malas gitu kasih tahu. Bukan malas kasih tahu orangnya, kayak gue kasih tahu mulu, gue juga mau berkembang bro gitu ya kan. Jadi ya have to be fair lah. Kalau nggak kan gue kasih tahu orang terus ya gue stuck terus. Makanya build community-nya itu sebenarnya ya orang-orang yang wah bidangnya jago gitu ya kan. Fundamentalnya kuat, research-nya kuat ya. Bareng aja kita gitu, saling tukar pikiran gitu. Sebenarnya build-nya intinya seperti gitu. Jadi Remora tuh community itu. Iya, kurang lebih gitu. Isinya siapa aja bro? Ada Bis Yugo gitu? Enggak lah, itu terlalu. Ya kalau dia mau masuk sih I will be very happy gitu ya kan. Ya kan kita semua kaget, pasti nggak ada yang berani suara gitu. Ya kan? Nah cuman ya kurang lebih ya kayak gitulah, kita ngobrol kan. Ini gimana? Makro yang gue ngomong segala macam, gue bukan expertise makro gitu ya kan. Nah tapi ada orang yang emang doyan makro, doyan US stocks gitu ya kan. Ya, dia cerita gitu ya. Datanya mana, dikasih unjuk ya it makes sense gitu ya kan. It makes sense ya kita take decision gitu. Terus take decision mereka juga pada Hyperliquid juga gitu. Iya, karena ya kita saling share kayak wah ini gue yakin nih gini kan. Ya Hyperliquid nih risk rewardnya udah gak masuk nih. Trim lah kita trim gitu. Itu tuh di luar yang lu kan ada Telegram announcement kan. Di luar itu ada lagi? Ada. Itu sebenarnya kalau yang Telegram announcement itu sebenarnya untuk ngobrol gitu loh. Kayak gue kasih tahu gitu. Gue nge-trim nih gitu ya. Ini nggak bagus, jangan nge-bet gitu. Kayak kemarin kita tiba-tiba nge-pump kan. Dari 103 tiba-tiba ke 106 tuh. Candle-nya gitu kan. Pada happy, wah 110 break. Ya gue bilang ya ini pumpnya nggak ada sebab gitu ya kan. Apakah damai ya nggak ada tiba-tiba damai kok gitu kan. Kok mereka bisa gerak duluan. Biasanya kalau gerak sebelum news atau belum ada apa-apa, ini biasanya bull trap gitu ya. Atau bear trap lah sebaliknya gitu ya kan. Kalau di tengah-tengah hari nggak ada US Open, nggak ada news, nggak ada waktu juga seret. Nah ini biasa. Dan dia kalau ngestong ya, kalau naik dan diem, nah itu biasa bull trap gitu. Begitu juga dengan waktu itu, gue lupa deh ngobrol di mana ya gitu. Kalau misalnya BTC naik kan waktu itu dari 70-an break lagi kan. Kalau dia break tapi dia diem, nah itu bahaya gitu. Itu false break biasanya. Karena kalau breakout yang bagus itu breakout terus continuation gitu ya kan. Nggak ada continuation itu menurut gua fake gitu. Nah itu yang tesis yang gua nganggap wah di BTC nggak aman nih. Kenapa 70 naik ke 100 setengah mati, tapi dia diam di sini gitu, nggak dilanjutin gitu. Nah rewardnya, risknya ya kan 110. Rewardnya cuma 110, risknya wah balik lagi dalam. Jadi ya kita nge-trim, termasuk hype gitu. Nah jadi ya komunitasnya seperti gitu. Ada yang kuat fundamentalnya saham gitu ya kan. Wah ini lagi di sini. Karena gue 2-3 bulan ini udah jarang benar-benar research gitu ya. Mereka ada yang research ya. Gue tahu ya kadang main kadang enggak gitu. Seperti gitu. Sama ada yang gede betnya di oil. Ini Iran perang kenapa oilnya nggak naik ya gitu. Mereka research ternyata belum dia bet oil. Benaran oil naik kencang. Ya gue sih nggak bet oil, dia bet oil gitu. Cuman ya kita share kayak gitu kurang lebih. Ya itu basically community ya. Gue pikir apa kayak lu mau bikin apa gitu. Nggak ada skillnya. Karena kita semua trader ya. Nggak ada yang builder gitu. Nggak ngerti tech, nggak ngerti ini gitu. Jadi ya tools juga kita ambil dari sini, kita terjemahkan sendiri gitu. Sebenarnya very exhausting gitu. Ya, benar. Nah, oke. Sekarang kalau kita bicara, gue yakin lu juga paham mengenai teori Bitcoin Fourier cycle segala macam. Menurut lu bakal kejadian lagi nggak di tahun ini? Kalau berdasarkan teori kan mesti kita picking up somewhere between Oktober November nih. Atau lu punya tesis lain? Atau ya udahlah kita reaktif aja terhadap smart wallet, smart money mau kemana, kita reaksi aja, nggak usah berusaha prediksi gitu. Gimana view lu? Kalau menurutku kalau dulu cycle sebelumnya itu adalah
driven by retail gitu, for Ya. sure gitu kan, Ya, leverage, ya, betul, retail gitu. betul. Kalau sekarang ya driven by institution ya, many people have been saying this gitu ya kan. Menurutku jatuh tetap jatuh gitu. Menurutku jatuh gitu. Sini siap-siap jatuh gitu. Oke. Cuman jatuh seperti parah kayak dulu. Dulu kan 70-an jadi 15 ya. Oh, yang 2022 ya? Iya, iya. Iya, betul. Nah, seharusnya sih nggak seperti gitu. Seharusnya nggak separah itu. Tapi ya menurut saya sekarang, kalau dulu kan minus 80, 90 itu wajar. Itu Iya. crash gitu Iya, kan. iya. Kalau sekarang menurutku minus 50 saja itu udah hitungannya, wah udah crash gitu. Untuk BTC gitu ya kan. Jadi, for your cycle sih, kalau udah bear saya I will be very happy juga gitu ya kan. Ya kita harus cari win-winnya kita karena kalau prediksi bear kita nggak bisa gitu ya. Maksudnya benar-benar akurat nggak bisa. Betul. Prediksi bull benar-benar juga ya nggak bisa gitu. Kita cuma hanya bisa main probabilitas. Betul, betul. Nah sekarang ya makanya saya nge-trim gitu. Kalau dia bear, gue siap beli gitu ya kan. Kalau dia bull, ya gue happy juga gitu. Orang pada untung gue juga masih ada barang lebih dari 70% kan. Jadi ya harus mikir win-winnya sih. Susah kita mau, karena semua orang ngomongin, wah ini berbeda. Ya nggak bisa gitu. Itu kan nebak-nebak gitu. Kita kan harus data dong gitu. Bener. Kan. Dan like lo tahu kan sekarang kayak gak tau ya, gue tuh udah dari tahun lalu gue ngeliatnya kan teori Fourier cycle, teori alt season. Itu semua kan udah playbook yang kayak semua orang udah tahu gitu. Like gue malah begitu semua orang udah tau kayak nggak bakal kejadian gitu. Ngerti kan maksud gue, kayak lu harus seize the alpha sebelum orang lain tahu. Itu baru alpha gitu. Kalau informasi publik nggak bakal ada smart money yang follow pergerakan itu gitu. Betul. Gimana? Sama menurutku BTC akan jadi gold ya. Jadi gold juga dulu setelah ETF dia juga ada cycle-nya gold gitu ya kan. Setelah ETF ya dia sideways lama banget. Oh. Nah, menurutku ya BTC ya akan melakukan hal sedikit similar price action kayak gitu similar ya. gitu ya. Karena kan ETF juga baru kan, hal yang baru. Baru. Iya, untuk Bitcoin. Jadi dia akan mengikuti pattern gold menurut saya gitu. Oke. Retailnya harus dibuang dulu gitu. Oke. Jadi menurut saya ya fair kalau misalnya, saya juga mikir gitu. Ini liquidationnya 110 sih banyak yang kena liquid gitu ya kan. Tapi yang di bawah juga banyak nih yang ngelong nih gitu ya kan. Banyak yang udah, kalau gue sih suka lihat Twitter ya, wah ada banyak orang hebat nih, quote unquote gitu. Iya, benar. Ini bahaya nih gitu ya. Benar. Mereka harus di wipe out dulu gitu. Dan I'm thinking ya this current time mereka akan di wipe out gitu. Makanya gue nge-trim juga gitu. Iya. Tapi gue setuju sama lu. Gue suka amaze kalau ngelihat di Twitter tuh banyak orang-orang hebat gitu. Atau kayak sorry to say ya, kayak teman-teman gue bahkan yang gue tahu lu baru banget di kripto tapi kayak udah ngerti prediksi cycle gitu. Kayak gue bilang kayak, man, gue aja nggak berani gitu loh. Maksudnya gue punya tesis sendiri yang memang berdasarkan own conviction gue. Gue udah bilang berkali-kali dari sejak akhir tahun lalu, prediktif gue sih cycle ini akan lebih panjang, prolong, tapi choppy banget, sehingga kayak ya gitu akan lebih sulit untuk bermain. Dan gue consider kayak alt season pattern kayak sebelumnya udah nggak akan kejadian gitu loh. Udah nggak ada. Cuma naratif tertentu lah seasonnya gitu loh. Kayak nggak ada yang kayak semua ngepam Ethereum dulu tuh semuanya ikut ngepam. Enggak lah, itu udah nggak akan kejadian lah. Duitnya gitu. udah nggak ada. Gitu. Udah nggak ada duitnya. Duitnya semua lari ke BTC gitu. Bener. Mereka ngebetnya ke BTC gitu. Bener. Fun fact, lu tau nggak? Gue menyadari satu hal kayak dari sejak 2024 awal kan kayak banyak kan retail yang masuk kan ke kripto gitu. Dari 2024 awal lumayan early gitu loh, jauh dari peak cycle-nya. Dan mereka itu gak beli Bitcoin. Gue survei ke teman-teman gue dan yang gue kenal gitu ya, mereka gak beli Bitcoin. Yang mereka beli itu adalah altcoin dengan tujuan mau outperform Bitcoin. Betul. Iya kan? At the end dari apa? Rungkat. Barang lu rungkat semua. Lu di-trim sama VC. Gue consider VC udah lebih pintar lagi. Betul. Smart money udah lebih pintar lagi. Betul. Mereka tahu lu semua kan ngebet altcoin. Betul. Gue bikin sebanyak-banyaknya project altcoin, gue launchingin, udah ada barang gue semua, launching, gue trim lu sampai lu mati, gue beli Bitcoin lagi. Mereka larinya ke safe gitu ya kan? Mereka beli Bitcoin lagi. Ujung-ujungnya habis ngetrim lu semua, mereka beli Bitcoin. Dan yang terjadi adalah retail losing money, nggak punya Bitcoin, lari ke VC semua, lari ke smart money semua uangnya. Itu gue bilang fenomena yang kayak amazing menurut gue. Betapa kayak ketika lu berasa pinter, lu berasa punya alfanya, and then lu akan di-humble sama market. Betul. Soalnya gue udah berkali-kali kena humble ya. Gue udah berkali-kali dan gue udah gak ngerasa gue pinter, gue ngerasa gue goblok gitu. Jadi kayak, ya bisa gue salah gitu. Betul. Hal yang penting sih, hal yang penting. Iya kan? Gue juga pelajarin hal sedemikian. Kalau gue ngerasa pinter, gue stop. Gue gak mau duit gue habis, udah gue stop aja gitu ya. Pelajaran juga gitu kan. Wah ini kok make money gampang banget, tek kaya gitu kan. Udah sombong, wah biasa gue udah kurangin porsi, udah mulai loss 3-4 kali stop langsung.
Benar. I'm not going to play anymore gitu sampai ada better view ya. Tapi sekarang cycle barunya ini untuk altcoins quote unquote harus kayaknya ya harus revenue gitu. Nggak ada revenue nggak bisa karena ya semua orang udah lihat Hyperliquid, wah ini revenue. Nggak ada revenue mereka akan buang gitu. Nggak ada revenue nggak bisa buyback, mereka nggak mau gitu. Semua visi event retail udah makin pinter, edukasi udah makin lebar gitu. Tapi kan kebanyakan edukasi sekarang itu kan backward looking kan, nggak ada yang forward looking. Betul. You know what I mean gitu. Kayak semua backward looking, history, semua chart, pattern, semua. At the end of the day backward looking. Lu forward looking tuh susah banget menurut gua. Terlalu banyak hal yang lu harus sempurna baru lu bisa bener. Sedangkan lu udah punya datanya aja bisa berubah gitu. Betul. Karena ada satu event tertentu bisa berubah semua, buyar semua gitu. Dan ya gitu, menurut gue tuh terlalu sulit. Gue nggak pernah berani prediksi. Gue punya tesis, tapi gue publicly bilang bisa gue salah. Dan gue humbly accept kalau gue salah gitu. But let's see lah. Gue sih masih betnya di situ prolong tapi choppy banget gitu. Tapi again ya, gue makanya bet gue cuma Bitcoin Hyperliquid heavy-nya walaupun gue masih punya Ethereum, tapi gue udah gak mau beli baru lagi tuh. Bohwat lah bro. Bohwat bangke. Gue cuman kayak ya udahlah holding aja lah Ethereum lah gitu. Tau nggak sebanyak Bitcoin Hyperliquid gue ya udahlah gitu ya. Tapi gue mau tahu dong, berarti lu sekarang setahu gue lu udah 8 fix kan? Ya ada lah. Lu udah 8 fix ya. Lu jadi kayak ngabisin waktu kegiatan ngapain bro? Ya itu gue sebutnya ya. Bosen ya tapi lu. Nah ya itu middle life crisis lah. Oke. Lu middle life crisis tapi udah 8 fix bang. Enggak lah, cukup. Itu udah bukan krisis. Itu. Ya bingung juga mau ngapain gitu. Beneran bingung gitu. Having money ya actually it's a problem juga gitu. Not having money is also a problem gitu. I learned it ya in a hard way gitu lah gitu. Karena ya never expect akan ada duit dalam usia ya cukup muda. Berapa lu by the way? Sorry. 27 tahun ini gitu. 28 tahun ini ya. Masih 27 ya. Lu berarti tak lahir 97. Sialan. Ya, jadinya ya ada karena tiba-tiba ada duit, gue nggak siap gitu loh kayak gitu. Terlalu gede gitu karena terlalu all in kan. Terlalu all in gitu ya kan. Gue baru kali ini dengar ada orang bilang ada duit tapi nggak siap. Iya nggak siap dong gitu kan. Turun sedikit, oh ya, amount-nya gede gitu kan. Gitu. Nah ini mentalnya yang gue harus jaga gitu. Lu di size lu tuh goyang dikit aja udah gede banget ya. Iya. Nge-trim juga nggak kayak dulu. Trim market order udah bodo amat. Sekarang nggak bisa pelan-pelan kayak gitu. Oke. Jadi ya bedanya ya seperti gitu. Tapi lu nggak interest apa ngajar gitu? Lu nggak tahu ya. I think soalnya kalau di gua yang gua berasa adalah ngajar itu sebenarnya nggak bikin lu makin kekuras, tapi ngajar itu sebenarnya bikin ilmu lu makin pakem. Ngajar. Atau gimana? Gue nggak tahu sih. Pengen tahu sih apa yang excites lu sekarang. Gue orangnya cukup tough love ya gitu ya kan. Bagus dong. Nah aku nggak ngerasa orang yang diajarin siap gitu. Gitu tough love terus gue nggak bisa ngomong dengan kata-kata yang baik gitu ya kan. Gitu, ya kan. Kalau misalnya, kok menurut lu gue Hyperliquid gitu ya kan di 40, gue masih boleh beli nggak kok? Atau gue boleh beli di berapa? Dalam hati, aduh lu goblok banget sih. Nah, gue pengen ngomongnya kayak gitu. Cuman kan gue tahu nggak boleh gitu ya kan. Boleh dong. Jangan dong. Tambah musuh gitu ya kan. Nah kan gue kan sebenarnya nggak banyak yang tahu gitu ya kan. Ya emang nggak rencana untuk marketing segala macam gitu. Cuman ya gue nggak mau tambah musuh aja gitu ya kan. Gitu sih. I see. Ya let's see lah gitu ya kan. Iya. Tapi ini dong, gue penasaran kalau gitu sepanjang karir lu di dunia trading, biggest loss lu tuh apa? Biggest loss ya? Saham atau saham apa? Kali. Gitu. Saham. Gue berapa? Biggest loss ya waktu itu biggestnya 7 miliaran dalam waktu 1 hari. Anjir. 1 hari gitu. Saham apa tuh? Sahamnya jangan sebut. Oh iya. Itu purely, nah ini pelajaran penting. Jangan percaya siapapun di market gitu. Gue percaya sama market maker gitu. Oke. Sebenarnya bukan sama market makernya, sama anaknya market maker. Jadi anaknya ini juga dikorbanin gitu. Jadi ini sohib gue nih, ya kan? Sohib gue nih gitu kan. Gue udah percaya dia dari dulu gitu ya kan. Udah dikenal.
Nah bapaknya nipu anaknya gitu, nggak masuk Anjir, akal. sumpah. Anaknya sampai nangis-nangis gitu ya kan depan gua gitu, nggak drama gitu. Anaknya juga beneran chip in duitnya, dia rungkat juga gitu. Terus gua pertama kali lihat, waduh kok bisa anak bunuh? Ya gua sebutnya bapak bunuh anak gitu. Gua kira cuma hanya bawang merah bawang putih gitu ya kan. Ternyata in real life gitu gua ketemu sendiri gitu ya. Ya dikasih opium lah waktu itu kan, termasuk anaknya dikasih opium. Tapi bapaknya untung. Untung lah. Kok untung gila gede lah, sih? Gue rugi Gue pikir gede, bapaknya anaknya rugi juga, enggak ya? Untung. Bapaknya yang ngebuang kita semua gitu. Coba kasih gue analogi, itu kayak gimana ceritanya? Analoginya intinya projectnya A B C D E F G. Nah hari kedua langsung dibanting habis-habisan. Oh, karena lu tau bapaknya market maker dan market maker tersebut buang barang. Ibarat kan misalnya gue punya anak gitu kan, gue pasti mau anak gue yang terbaik dong. Gitu. Iya. Nah ini sekolah terbaik, masuk segala macam, percaya saya gitu ya kan. Nah itu tugas seorang bapak. Ini enggak masuk nak segala macam. Ini sekolah bully gitu ya kan. Nah ternyata ya kena juga anaknya gitu. Anaknya sampai sekarang trauma trading, nggak pernah lagi sentuh market segala macam. Gitu. Sumpah. Iya nggak pernah lagi. Tahun berapa tuh by the way? Berapa tahun lalu ya? Mungkin 2 tahunan lalu gitu. I see. Ya, seperti gitu ya, kena rame-rame lah gitu. Tapi ya dari anaknya semua gitu. I see. Bro, kalau gitu gini dong. Gua sama lu udah gak pengen main bullish bearish karena gue udah tahu jawabannya. Gue udah tahu juga. Ber. Gue udah playbook yang sama. Tapi gue pengen tahu gini aja bro, kayak lu berbagi dong, kayak maksudnya kan gue tahu lu udah 8 fix gitu atau udah 9 fix sekarang. Enggak lah. 8 fix. Gue tahu lu udah 8 fix. Tapi kayak lu kasih kita like guidance dong, kayak maksudnya atau cerita-cerita atau guidance atau mungkin kayak petunjuk kayak gimana sih realistically speaking lu bisa achieve level tersebut dan berapa ke berapa yang paling sulit, misalnya 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, mana yang paling sulit dan secara realistis gimana caranya lu bisa achieve level itu gitu. Gue pengen tahu beneran. Karena gue jujur sama lu, gue belum 8 fix. Gue belum. Tapi gue lagi pengen banget bisa menuju ke sana. So please teach me. Gue juga bingung ya. Gue juga kaget tahun-tahun ini gitu kan. Cuman yang mau gue kasih tahu, orang kan selalu bilang 1M pertama itu paling susah gitu ya. Iya. Nah kalau gue gak setuju gitu. Paling susah 10M pertama menurut gue. 10M 1M lu gampang. Gampang. 1M gampang gitu. Bukan gampang lah, tapi ya cepat lah gitu ya, achievable gitu lah, terus gitu ya kan. Paling susah 10M loh. Susahnya 10M itu selain cara dapatinnya adalah personal dirimu sendiri gitu. Gimana tuh? Karena kalau 1M nih, kita kan kelas bagi 3 kan, menengah, bawah, atas gitu kan. Kalau kamu 1M, menurutku itu belum menengah gitu. Tapi dia di atasnya bawah. Nah jadi ya stylemu ya di bawah. Kalau kamu 10M, itu kamu di tengah-tengah. Dalam artian kalau kamu di Jakarta, kamu mau hidup kaya, hidup enak, nggak bisa. Karena Jakarta 10M itu nggak ada apa-apa gitu ya. Benar. Tapi kalau kamu udah 10M, kamu nggak akan mau hidup ke bawah gitu. Karena kamu gue rasa gue udah 10M bro gitu ya kan. Gue udah minoritas nih gitu. Jadi menurutku 10M itu sesuatu hal yang paling sulit. Sulit secara psikologi dan cara dapatinnya gitu. Karena satu, kamu ada gengsi jadinya. Ada pride, tapi kamu mau pride naik nggak bisa, mau pride turun nggak mau juga gitu. Jadi menurut saya 10M itu yang paling kick ass-nya di sana. Gitu. Oke, realistically speaking sekarang kalau ada orang datang ke lu, gua deh misalnya, gua restart semua dari nol. Gue nggak punya apa-apa, gue datang ke lu, humbly asking you for advice, kayak bro gimana sih cara gue bisa dapat 10M? Lu bakal ngomong apa ke gue? Saham. Bukan hyperliquid. Bukan, hyperliquid nggak bisa lah gitu. Kalau dia naik, lu nggak ada duit, lu naik 10M ya. Hyperliquidnya berapa bro gitu kan? Seberapa kaya lagi kita kan? Gitu. Nggak mungkin gitu. Menurut saham gitu. Saham flippingnya enak gitu. Karena saham itu gimana ya? Nggak, tapi gini, would you recommend orang untuk menjadikan saham sebagai kayak main source of income-nya? Yes. Sumpah. I will do that gitu. Trading saham. Trading soalnya saham, lu gitu. di situ ya. Iya, karena dan lu bener-bener bisa ajarin orang saham ya. quote unquote ada on chain-nya loh gitu ya kan. On ya chain-nya walaupun bid order itu ya. Selain bid offer, dia bid ada offer. Kepemilikan di atas 5%. Kepemilikan di atas 5%, orang yang pegang di atas 5% itu wajib lapor. Itu by OJK. Terus ada namanya daftar kepemilikan saham. Dalam artian direksi beli, komisaris jual, atau C-level siapapun beli jual harus lapor. Betul. Ya itu kan udah smart money gitu ya kan. Nah terus kemudian ada namanya SID. SID itu ibaratkan nomor KTP.
Nah, jumlah KTP kalau jumlah KTP-nya lah di suatu perusahaan. Kalau lu lihat KTP-nya turun, harganya diam, artinya apa? Artinya ada yang beli dong gitu ya kan. Ada yang beli, retailnya keluar terus. Ya udah itu smart money gitu. Ya lu tinggal follow aja gitu, as simple as that gitu. Dan ada namanya broker summary. Broker summary itu hari ini siapa yang beli, total berapa beli, berapa jual, itu lu bisa nge-track semua. Walaupun dia nggak ada tulis kayak kalau kayak on-chain-nya kripto kan, Andreas Tobing beli, jual kan kita bisa tuliskan gitu kan. Tapi kalau di saham ya kita bisa hipotesis gitu ya kan. Pakai tesis lah gitu ya kan. Nah, tapi tesisnya ini ya mostly benar gitu karena mereka pemain market maker-nya itu aja gitu ya. Playbooknya sama gitu. Belum bisa berubah gitu. Lu berarti gue mau tanya, lu berarti lu se-confident ini berarti win rate lu di saham setinggi itu ya, sebagus itu ya? Iya. Oh, gede. Ya karena lipat-lipat duitnya tuh dari sana gitu. Lipat-lipat duitnya itu kayak kemarin ke Bali sama teman gitu kan. Temanku juga ya trader juga gitu kan. Dia lebih canggih, dia main handphone. Tak aku di sampingnya lihat kan. 100-an. Bentar dong di mobil gitu. Udah 100-an udah tutup jalan kita gitu. Ya itu very possible gitu ya. Dan dia bukan tipikal yang duitnya gede banget. Itu saham tuh by the way. Saham. Dia nggak ngerti kripto, nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, dan ada bukan banyak ya, kebetulan lingkunganku orang-orang saham yang hidupnya berubah semua gitu. Semua berkat saham. Banyak yang rungkat ya kebetulan bukan temanku gitu, cuman ya banyak gitu. Cuman yang ku perhatikan orang-orang yang rungkat itu ya tipikal blamer gitu. Blamer, nggak mau belajar, taunya ngoceh doang ya. Ya you get what you deserve lah gitu. Benar. Menurutku seperti gitu. Apa sih persamaan circle lu yang lu temuin nih, orang-orang yang jago-jago dan sukses-sukses di saham tuh persamaannya apa sih yang lu temuin? Disiplin kali ya. Disiplin sama hitung. Mereka selalu hitung. Ini kalau misalnya ini resisternya belum break nih, gue break pasti orang ngikut. Orang lagi misalnya oil lagi manggung gitu ya kan. Wah, orang bakal FOMO masuk. Nah, gue kan kalau ada apa-apa gue tinggal jual BEP. Gue pasti untung dong karena gue resisten, gue break, orang naik, ya gue ada spreadnya untung. Kalau enggak pun gue BEP aman. Dihajar sama dia beneran, market ikut, naik kencang dijual. Nah ya selalu kayak gitu. Mereka hitung gitu, ada pengalaman, berani. Ya kalau misalnya nggak sesuai, dia break, ternyata nggak di market nggak respon, langsung buang 1-2 tick gitu. Jadi rugi 1-2%, tapi sekali reward bisa 10% gitu. Dalam 1 hari loh kita mainnya gitu. Seperti gitu. Gitu ya. Jadi kayak lu malah akan rekomen udah trading saham untuk lu bisa achieve. Susah lah gitu. Trading kripto susah loh. Menurut lu bahkan lebih susah trading. Lebih susah trading kripto, kecuali lu trading yang pasti win ya gitu ya. Such as BTC apa liquid lah gitu ya. Ya itu pasti win gitu. Lu ngelong aja, cari posisi long gitu. Jangan berani nge-short gitu. Kan? Kalau misalnya koin lain ya gue nggak berani nge-short juga gitu. Masalahnya kenapa? Ya gue tahu turun tapi gue nggak berani nge-short karena ya mereka lihat banyak yang nge-short di BTC pump bisa aja dia ngepump gitu kan. Aduh ngeri banget nih gitu. Jadi ogah lah gitu. Kalaupun nge-short saya money management banget gitu. Dan itu misalnya duit kita taruh $1 juta, ya itu nge-shortnya juga dikit dapat ya berapa lumayan gitu ya kan. Cuman kalau untuk saham untuk kripto lu kalau duit kecil lu nge-short nggak kerasa lah gitu. Kan. Jadi lu pribadi even 10M pertama lu tuh dari saham. Habis itu realistically speaking 10 ke 100 kripto lah. Kripto. Iya, likuiditasnya masuk. Oh, kalau lu kripto, tapi kalau orang lain mau ke sana lu akan rekomen apa? Itu problemnya teman-temanku gitu. Kenapa? Teman-temanku pada, gila lu Heng, lu tiba-tiba jadi segini gitu kan. Ajarin gue kripto dong gitu. Karena mereka size-nya nggak masuk gitu. Nggak masuk maksudnya nggak masuk, di saham nggak masuk gitu. Oke. Jadi mereka mentok-mentok ya 1-2M untuk trading, 1-2M untuk trading. WD selalu WD terus gitu. Jadi dia growth-nya gini, tapi sideways jadinya. Ya, gitu. Dia nggak bisa kayak gini. Gitu. Ya. Makanya mereka nanya, apa nih the next hyperliquid gitu ya kan? Lu ngerti aja kagak gitu. Gitu belajarin dulu lah gitu ya kan. Ya, tapi ya ada dari 10 yang minta ya cuma 1-2 yang serius mau belajar. I see. Tapi kalau lu pribadi jatuhnya gitu ya, lu ke 10M saham habis itu ke 100-nya dari kripto. Iya, dari airdrop hyperliquid dan habis itu lu ride terus ya, lu trade sampai. Terus gue tembak lagi kan, pakai margin lagi, ya tembak terus gitu. Terus-terusan seperti gitu. Berarti harus berani ambil resiko dan maksudnya lu harus mau belajar dan ambil resiko mentok juga gila kan. Calculated lah gitu. Calculated lah risknya. Lu lihat aja gitu kayak paling gampang deh kayak Koyugo gitu ya kan.
Dia dulu bisugo.eth gitu. Dia gak sampai ganti namanya loh gitu. Karena dia pede dong gitu Pede, ya kan pede, ya. pede. Ya itu maksudnya satu hint gitu loh ya kan. Kenapa dia pede? Lu tinggal baca Twitternya dia gitu ya kan. Iya. Dia ngomong, dia nge-repost ya lu logik lu cari lagi gitu ya kan. Nah, beraniin diri coba ngobrol ke dia gitu ya kan. Jadi jawabin kok gitu. Iya. Nggak, tapi dia nggak mau jawab semua orang sih. Iya, ya tergantung pertanyaan lah gitu ya. Lu kan. random people kalau cuma tanya masih bagus gak nih Hap dilempar lu. Iya, gue juga nggak pernah berani nanya dia kayak gitu. Gue pasti yang sangat-sangat strategik nanyanya atau cuma bercanda-bercanda doang gitu. Gitu ya. Jadi pathnya kayak gitu ya. Baru bisa make it ya. Iya, sama harus ketemu orang lah. Ketemu orang kalau kita sebutnya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Kalau bahasa Cinanya kuiren, ya orang yang berjasa, orang yang akan membantu dalam hidupmu. Kalau gue percaya seperti gitu. Oke. Kita manusia biasa, kita butuh orang yang ngebantu kita gitu. Kalau dalam konteks Hyperliquid ya Koyugo gitu. Oh, lu banyak terbantu dan belajar dari Iya, dia. kalau Kalau di pernah- saham siapa lu? Cut loss kalau itu. Apa? Cut loss. Itu belajar sendiri gitu. Karena pada zaman itu nggak gitu banyak yang jago. Dan jago pun udah tua dia nggak mau bagi gitu. Nah yang jago-jago yang teman-teman gue itu muda semua, lebih kecil dari gue, masih 22, 23 gitu. Mereka ya. bid offer juga alirannya. Bid over udah miliaran duitnya gitu, udah gila mainnya gitu. Nah, tapi ya seperti gitu. Bid offer semua ya Bid over alirannya. semua, bid over semua. Yang pada make it tuh bid offer Bid dulu. over semua gitu. Tapi lu ngerasa gak sih bahwa kan yang namanya alpha itu kan nggak akan stays forever kan. Ujung-ujungnya once ada orang-orang yang dengan size dan pinter juga realize bahwa itu alfanya, lu bisa bahkan di abuse kan gitu. Tapi sejauh ini lu masih lihat masih valid terus ya. Iya, karena kalau kita lihat contoh ya, itu hanya terjadi mungkin konteks lu kripto. Kalau di saham, lu lihat deh orang kripto mana yang orang Indonesia jadi gitu, dalam quote unquote beneran jadi. Gimana? Kan lu bilang kalau alfanya gini terus kan bisa Bisa bad flip. kan ya sebaliknya gitu. Lu lihat kalau kan banyak nih kripto kan dari dulu gini aja, tapi yang jadi orang Indonesia juga dikit gitu. Nah dalam artian orang Indonesia agak kurang gitu ya. Nah agak kurang. Playbooknya masih sama gitu ya kan, masih sama gitu. Offernya gini pasti naik gitu. Yakin gua pasti naik gitu ya kan. Tapi tetap aja banyak yang rugi gitu. Nah jadi ya menurut gue nggak tahu deh mereka beli kenapa ya. Mereka beli FOMO kah atau mereka nggak ngerti kah? Cuman ya chancesnya di Indo masih panjang lah gitu. Dan yang gue bisa bilang Indonesia cuma bisa ngelong, nggak bisa nge-short gitu ya. Tiba-tiba ada timbuk gede ya market maker, udah beres balik badan aja gitu. Langsung sepiin sahamnya. Pasti bingung dia gitu ya kan. Karena kan dia butuh partisipan gitu. Kalau nggak ada liquidity, sama kayak meme coin gitu. Sama persis. Seperti gitu. I see. Iya, I see. Ya gitu sih, menarik ya. Gua ada gak sih kayak satu ticker gitu yang kayak lu, wah ini bagus nih saham gitu. Gue mungkin lagi nunggu IPO ya gitu. Oh gitu? Ya. Iya. Apa CDIA gitu? Iya CDIA. Palingan CDIA. Cuman agak visi sebenarnya. Kenapa tiba-tiba brand gitu ya kan? Harganya mahal gitu, IPO-nya ribuan. Ini kenapa CDIA murah banget gitu, cuman di bawah 200 gitu. Dan sahamnya banjir. Nah ini gue sebenarnya mau tembak, cuman gue lagi mempertimbangkan dulu gitu ya. Oke. Lihat nanti aja gitu. Oke. Tunggu sampai last minute lah, sampai gather all of the information gitu. Kalau dulu cuan sebelum listing pada nggak berani, gue berani gitu ya kan. Nah itu duit gedenya di sana gitu. Cuan. Kalau brand itu arah-arah terus susah dapat. Nah CDIA biasanya playbooknya kan gitu kan. Wah ini jackpot. Ini ngejong gitu. Iya. Nah, Orang ini, berharap terus ya. Ini semua orang berharap nih. Wah ini all in, semua orang all in. Nah gue lagi mikir. Ini kenapa nggak seperti sebelumnya ya? Ini perusahaannya baru 2 tahun by the way. Baru 2 tahun tiba-tiba BIM ada, cash flow-nya kuat gitu ya kan. Tiba-tiba IPO. Nah ini sebenarnya lampu kuning, belum lampu merah gitu. Cuman ya belakangnya Pak PP gitu. I see. Nah biasanya ya kayak gitulah. Gue udah kasih untung, giliran gue. Dia bilang gitu kan. Jebret, mati semua gitu. Ya tapi itu ya mungkin terjadi. Tapi ya belum ada semua informasi yang bisa mengatakan seperti itu. Mungkin nunggu dulu gitu. Oke, I see. Terus lo yakin banyak prediksi juga kan 2030 bakal terjadi riset segala macam. Lo di aliran situ? Gue nggak gitu peduli sih ya. Oke. Karena ya emang 10 tahun sekali ada crash, ada crash. Cuman kalau lu nge-patternin gitu terus-terusan, ya menurut gue itu hipotesis, bukan teori gitu loh, gitu ya kan. Jadi ya mending
ngapain sih kita mikir 2030 gitu, 2026 dulu, ini sekarang kemana nih gitu ya kan, kita bisa untung big opportunity dari ini apa gitu ya kan. Jadi ya kalau pikir 2023 otak gue nggak kesampaian gitu, gue nggak tahu yang lain yang bilang wah pasti ya gue nggak tahu gitu ya kan. Siapa yang bisa prediksi COVID? Nah, ini bisa prediksi COVID kan. Waktu itu kan 2018 gitu ya kan, seharusnya kan ya cycle-nya 2021 kan nggak ada kena dong gitu ya kan. Nah, tiba-tiba gitu ya, mau ngomong apa? Benar. Gitu. Nice. Oke lah, kita udah sejam lebih ngobrol. Gila sih lu sih, Heng, lu sih keren sih, lu banyak banget alfanya. Gue bener-bener thank you banget. Kita nggak main bullish bearish lagi karena gue udah tahu jawabannya dia. Jadi kayak guys, again, gue remind dulu sama kalian semua, gue akan close di sini. Nggak ada yang kita sebutin di sini financial advice ya. Kita ngomong Hyperliquid, Hyper EVM, tadi Felix segala macam. Itu your call lah. Gue bener-bener di sini kan nanya dia kasih jawaban, dia jujur share apa opini dia, and then gue bener-bener appreciate. Sama sekali bukan financial advice, bukan ajakan beli atau apapun. Itu semua terserah kalian. Ini pure information aja, oke? Guys, thank you banget, Heng. Thank you. Gue thank you banget lu udah mau datang. Jangan kapok-kapok. Nanti beberapa bulan lagi gue undang lagi ya. Sip, thank you. Gue close di sini. Bye bye. See you on next episode.